Jalur Sutra. Pada tahun 2013, Presiden Tiongkok Xi Jinping ingin menghidupkan kembali Jalur Sutra dengan konsep One Belt One Road yang akan menghubungkan 70 negara di Asia, Eropa, dan Afrika. Bagaimana sejarahnya? Mari ikuti video ini. Jalur Sutra adalah jaringan rute perdagangan kuno yang secara resmi didirikan pada masa dinasti Han di Tiongkok. Jalur Sutra bukanlah rute tunggal dari timur ke barat, sehingga sejarawan lebih menyukai nama Jalur Sutra, meskipun Jalan Sutra umumnya digunakan. Penjelajah Eropa seperti Marco Polo melakukan perjalanan di rute-rute ini dan menggambarkannya secara mendalam dalam karyanya yang terkenal. Kedua istilah untuk jaringan jalan ini, baik Jalur Sutra maupun Jalan Sutra, diciptakan oleh ahli geografi dan penjelajah Jerman, Ferdinand von Richthofen, pada tahun 1877 Masehi. Dari barat ke timur, barang-barang yang diangkut melalui Jalur Sutra adalah kuda, sadel, anggur, anjing, bulu dan kulit binatang, madu, buah-buahan, barang pecah belah, selimut wol, permadani, karpet, tekstil seperti gorden, emas dan perak, unta, budak, senjata, dan baju besi. Sedangkan dari timur ke barat, barang-barang yang diangkut melalui Jalur Sutra ini adalah sutra, teh, pewarna, batu berharga, porselin, rempah-rempah seperti kayu manis dan jahe, artefak perunggu dan emas, obat, parfum, gading, beras, kertas, dan bubuk mesiu. Jaringan ini digunakan secara teratur ketika dinasti Han berkuasa dan secara resmi membuka perdagangan dengan barat, hingga ditutup pada tahun 1453 Masehi ketika Kekaisaran Ottoman memboikot perdagangan dengan barat dan menutup Jalur Sutra ini. Pada saat itu, orang Eropa telah terbiasa dengan barang-barang dari timur, dan ketika Jalur Sutra ditutup, para pedagang perlu mencari rute perdagangan baru untuk memenuhi permintaan barang-barang ini. Penutupan Jalur Sutra memprakarsai zaman penemuan, juga sering disebut sebagai zaman penjelajahan samudra, dari tahun 1453 sampai dengan 1660 Masehi, yang akan ditentukan oleh penjelajah barat yang turun ke laut dan memetakan rute air baru untuk menggantikan perdagangan darat. Zaman penemuan akan memengaruhi budaya di seluruh dunia ketika kapal-kapal Eropa mengklaim beberapa tanah atas nama Tuhan dan negara mereka, serta memengaruhi orang lain dengan memperkenalkan budaya dan agama Kristiani, serta tradisi budaya Eropa. Jalur Sutra dari pembukaan hingga penutupannya memiliki dampak yang begitu besar pada perkembangan peradaban dunia, sehingga sulit membayangkan dunia modern tanpanya. Sejarah Jalur Sutra sudah ada sebelum dinasti Han sebenarnya, dan merupakan jalan kerajaan Persia. Didirikan selama Kekaisaran Achaemenid antara tahun 550 sampai dengan 330 sebelum Masehi. Jalan kerajaan Persia membentang dari Susa di Persia Utara atau Iran modern ke Laut Mediterania di Asia Kecil atau Turki modern, dan menampilkan stasiun-stasiun pos di sepanjang rute dengan kuda-kuda segar untuk utusan agar cepat menyampaikan pesan ke seluruh kekaisaran. Herodotus, ahli sejarah Yunani kuno, menulis tentang kecepatan dan efisiensi para utusan Persia ini. Orang Persia memelihara jalan kerajaan ini dengan hati-hati serta memperluasnya melalui jalan samping yang lebih kecil.
Jalur ini akhirnya menyeberang ke anak benua India, melintasi Mesopotamia dan sampailah ke Mesir. Setelah Alexander Agung dari Makedonia menaklukkan Persia, ia menjadi penguasa baru jalan kerajaan ini. Belakangan, para pejuang Makedonia ini menikah dengan penduduk asli yang menciptakan budaya Baktria Yunani atau Helenisme yang berkembang di bawah kekaisaran Seleukia setelah kematian Alexander. Di bawah Raja Baktria Yunani, Euthydemus, Baktria Yunani telah memperluas kepemilikan mereka. Menurut sejarawan Yunani Strabo, orang Yunani memperluas kerajaan mereka sampai ke Seres. Seres adalah nama yang digunakan orang Yunani dan Romawi untuk menyebut Tiongkok, yang berarti tanah asal sutra di Asia Timur. Maka diperkirakan bahwa kontak pertama antara Tiongkok dan Barat terjadi sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Dinasti Han di Tiongkok secara teratur diganggu oleh suku-suku nomaden Xiongnu di perbatasan utara dan barat mereka. Pada tahun 138 sebelum Masehi, Kaisar Wu mengirim utusannya Chang Xian ke barat untuk bernegosiasi dengan orang-orang Yueqi untuk membantu mengalahkan Xiongnu. Ekspedisi Chang Xian membawanya ke dalam kontak dengan banyak budaya dan peradaban yang berbeda di Asia Tengah, dan di antara mereka ada yang disebut Taiyuan atau Ionia Besar atau Baktria Yunani yang diturunkan dari tentara Alexander Agung. Taiyuan memiliki kuda yang perkasa. Chang Xian melaporkan kembali ke Wu dan ini dapat digunakan secara efektif melawan Xiongnu yang merampok. Konsekuensi dari perjalanan Chang Xian tidak hanya kontak lebih lanjut antara Tiongkok dan Barat, tetapi juga program peternakan kuda yang terorganisir dan efisien di seluruh negeri untuk melengkapi kavaleri. Kuda telah lama dikenal di Tiongkok dan telah digunakan dalam peperangan untuk kavaleri dan kereta sejak dinasti Shang. Tetapi orang Tiongkok mengagumi kuda Barat karena ukuran dan kecepatannya. Dengan kuda Barat Taiyuan, dinasti Han dapat mengalahkan Xiongnu. Keberhasilan ini mengilhami Kaisar Wu untuk berspekulasi tentang apalagi yang mungkin diperoleh melalui perdagangan dengan Barat, dan jalur sutra dibuka pada tahun 130 sebelum Masehi. Rute jalur sutra terbentang dari Tiongkok melalui India, Asia Kecil hingga ke seluruh Mesopotamia, ke Mesir, benua Afrika, Yunani, Roma, dan Inggris di Eropa. Wilayah Mesopotamia Utara, sekarang Iran, menjadi mitra terdekat Tiongkok dalam perdagangan. Sebagai bagian dari Kekaisaran Parthia setelah mereka mengalahkan Kekaisaran Seleukia, maka dimulailah pertukaran budaya yang penting. Kertas yang telah ditemukan oleh orang Tiongkok selama dinasti Han dan juga bubuk mesiu merupakan penemuan Tiongkok juga, memiliki dampak yang jauh lebih besar pada budaya daripada sutra. Rempah-rempah yang kaya dari timur memberikan kontribusi lebih daripada mode yang tumbuh dari industri sutra. Meski begitu, pada masa Kaisar Augustus memerintah Romawi, perdagangan antara Tiongkok dan Barat sudah mapan dan sutra merupakan komoditas yang paling dicari di Mesir, Yunani, dan khususnya di Roma. Orang Romawi menganggap sutra sebagai produk nabati yang disisir dari pohon dan menilainya dengan emas. Sebagian besar sutra ini datang di Pulau Kos, di mana ia ditenun menjadi gaun untuk wanita Roma dan kota-kota lainnya. Pulau Kos menjadi kaya dan mewah melalui pembuatan pakaian sutra mereka. Hingga masa Kaisar Marcus Aurelius, sutra adalah komoditas paling berharga di Roma dan tidak ada kritik konservatif yang tampaknya dapat memperlambat perdagangan atau menghentikan mode sutra. Bahkan setelah Aurelius, sutra tetap populer meskipun semakin mahal.
sampai jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi. Romawi Timur bertahan dengan Kekaisaran Bizantium dan yang membawa kegilaan Romawi dengan sutra. Sekitar tahun 60 Masehi, Barat telah menyadari bahwa sutra tidak tumbuh di pohon-pohon di Tiongkok, tetapi sebenarnya dipintal oleh ulat sutra. Orang Tiongkok dengan sangat sengaja merahasiakan asal-usul sutra, dan begitu sutra itu keluar, dengan hati-hati menjaga ulat sutra mereka dan juga rahasia proses panen sutra tersebut. Kaisar Bizantium Justinian telah membayar harga selangit yang diminta orang Tiongkok untuk sutra. Justinian kemudian mengirim 2 utusan yang menyamar sebagai biarawan ke Tiongkok untuk mencuri ulat sutra dan menyelundupkannya kembali ke barat. Rencana ini berhasil dan memulai industri sutra di Bizantium. Ketika Kekaisaran Bizantium jatuh ke tangan Turki pada tahun 1453 Masehi, Kekaisaran Ottoman menutup jalur sutra ini dan memutuskan semua hubungan dengan Barat. Nilai terbesar dari jalur sutra adalah pertukaran budaya, seni, agama, filsafat, teknologi, bahasa, ilmu pengetahuan, arsitektur, dan setiap elemen peradaban lainnya dipertukarkan di sepanjang rute ini, dibawa dengan barang-barang komersial yang diperdagangkan oleh para pedagang dari satu negara ke negara lainnya. Di sepanjang jaringan ini penyakit juga menyebar, sebagaimana dibuktikan dalam penyebaran wabah pes tahun 542 Masehi, yang diperkirakan telah tiba di Konstantinopel melalui jalur sutra dan yang menghancurkan sebagian Kekaisaran Bizantium. Penutupan jalur sutra memaksa para pedagang untuk turun ke laut dan melakukan perdagangan mereka, sehingga mulai zaman penemuan yang mengarah pada interaksi di seluruh dunia dan awal dari komunitas global. Pada masanya, jalur sutra berfungsi untuk memperluas pemahaman orang tentang dunia tempat mereka tinggal. Penutupannya akan mendorong orang-orang Eropa menyeberangi lautan untuk menjelajahi dan akhirnya menaklukkan apa yang disebut dunia baru Amerika, memulai apa yang disebut pertukaran Columbia, di mana barang-barang dan nilai-nilai dilewatkan antara dunia lama dan dunia baru secara universal, merugikan orang-orang pribumi di dunia baru. Demikian juga dengan Nusantara yang kemudian juga menjadi daerah kolonisasi dan imperialisme dari Barat. Demikianlah sejarah mengenai jalur sutra.